Justru majelis-majelis zikir itu kumpul-kumpul rame-rame itu ya karena untuk menyatukan zikir mereka dengan zikir kenceng, itu maksudnya. Terus lagi ada Nabi yang lebih aneh ini Pak. Ada Nabi bilang begini, "Udzkurullaha hatta yaqulu majanin." Hatta yaqulu annaka majanin itu jama dari majnun, Pak. Kamu zikirlah kepada Allah sampai orang-orang nganggep kamu hatta yaqulan nas annakum majanin, kamu ini gila. Zikir kepada Allah sampai orang bilang kamu orang gila. Bukan berarti kita ini pengen dibilang gila, bukan. Zikir kepada Allah sampai kita dianggap gila tuh gimana Pak kira-kira? Kira-kira gimana coba? Sudah Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi syukur itu senantiasa kita perbaharui, karena nikmat Allah itu enggak pernah berhenti. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak pernah bisa menghitung nikmat Allah, apalagi membalasnya. Maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berhenti sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita di pagi hari ini, sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Allah menatap kita, melihat kita, dan Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita, terima amal ibadah kita, ampuni dosa-dosa kita, serta Allah perbaiki diri kita, berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Yang sedang sakit zahir maupun batin, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sedang kena musibah, terkena masalah, semoga Allah berikan solusi dari semua masalahnya, serta Allah lindungi kita, diri kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin daripada segala bencana, musibah, bala. Dengan niat yang kita niatkan, yang diniatkan oleh orang tua kita, diniatkan oleh keluarga kita, diniatkan oleh guru-guru kita, ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Setelah pertemuan kemarin kita membahas mengenai pentingnya zikir. Bagaimana zikir itu adalah ruh, nyawa dari semua amalan. Zikir itu adalah nyawanya. Kalau kita sholat itu jasadnya, gerakan, bacaan. Tapi zikir mengingat Allah dalam hati dan dengan lisan, ini adalah nyawa dari sholat itu sendiri. Orang yang zikir, orang yang sholat tapi tidak zikir, itu seperti menghadiahkan seorang raja seekor hewan tapi mati alias bangkai, tidak ingat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadapannya. Kalau seseorang dia beramal jihad misalnya tapi tidak berzikir, tidak ingat sama Allah, jihad yang diingat itu ghanimah, harta rampasan. Jihad yang diingat itu nanti bagaimana nama saya jadi pahlawan. Maka ketika ini hilang, zikirullah itu hilang,
jadinya riya, jadinya selain Allah pun juga gak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir itu inti atau nyawa dari semua amalan kita. Maka semua aktivitas kita jangan sampai gak zikir, Pak. Masuk WC, keluar WC, makan, minum, semuanya zikir. Sampai mau berhubungan dengan istri pun disuruh zikir. Ini jangan sampai hilang. Ada masalah zikir, dapat nikmat pun zikir, senang zikir, susah pun zikir, pagi sore zikir. Nah, ketika setelah sholat fardu, maka ini lebih diperintahkan Allah Subhanahu wa taala lagi untuk kita berzikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Kalau kalian sudah selesai daripada salat, maka zikirlah, ingatlah Allah. Boleh ingatnya duduk, berdiri maupun tiduran, berbaring. Setelah salat disuruh Allah itu zikir. Boleh zikirnya duduk, berdiri atau tiduran. Ini maksudnya dalam keadaan kita mungkin buru-buru, dalam keadaan kita mungkin sakit sekalipun habis sholat, tetap zikirnya dibaca. Jadi bukan berarti akhirnya setelah sholat terus Bapak tiduran di sini di masjid terus zikir gitu ya, karena ini perintah Allah, bukan begitu, enggak. Kondisinya dalam kondisi kita setelah sholat itu juga berat, tetap walaupun kita sholat dalam keadaan duduk, kita sholat dalam keadaan berbaring, setelah sholat Allah anjurkan kita untuk zikir. Sempurnakan sholat kita dengan zikir. Mungkin tadi di dalam sholat ada yang gak khusyuknya, tapi kalau kita kayaknya bukan mungkin, ini pasti ini kan. Ketika sholat itu kayaknya ada lepasnya itu. Kayaknya udah ingat sesuatu, ingat yang lain, mikirin apa. Sempurnakan sholat kita itu dengan selain sholat sunnah, dengan subuh mah nggak ada sholat sunnah ba'diyahnya, maka juga sempurnakan dengan zikirnya, zikir setelah sholat ini ya. Nah, pertama ini saya ingin tekankan ini perkara ini, mengeraskan suara zikir tanpa berlebihan. Ini perlu garis bawah, Pak. Dan tanpa mengganggu orang yang sedang sholat atau istirahat. Jadi zikir kencang itu hukumnya sunnah. Zikir kencang itu sunnah, tapi juga tidak kebablasan. Yang disebut berlebihan itu gimana? Berlebihan itu sampai nyiksa dirinya. Misalnya ini sampai ini urat-urat semuanya, teriak-teriak sampai suaranya habis. Ini berlebihan ini. Ataupun juga berlebihan sampai mengganggu orang. Gara-gara kita pakai ini. Suara luar, suara dalam, suara luar ya. Misalnya takutnya ada orang yang mau istirahat karena sakit, terus kita zikir kencang. Kita juga perlu memperhatikan saudara-saudara kita yang punya bayi. Takutnya nanti kena speaker kita yang terlalu besar, itu juga tidak diperbenarkan. Ya, kalau kita tahu. Tapi kalau yang disunahkan seperti azan ini memang disunahkan kencang. Dulu ada sahabat Nabi mimpi azan. Pertama kali azan kan pakai mimpi, namanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Setelah dia mimpi diajari suara azan, terus kemudian nyampaikan kepada Nabi, Nabi saya tadi malam tuh mimpi kita ini manggil sholatnya pakai lafaz azan, Allahu Akbar, seterusnya. Ternyata Nabi suruhnya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, alqi bilalan fa innahu anda sautan minka. Kamu sekarang ajarin Bilal deh. Lafaz zikir padahal lafaz azan itu padahal yang yang memimpikannya bukan Bilal, Pak. Yang memimpikan itu Abdullah bin Zaid. Terus sama Nabi disuruh ajarin ke Bilal. Alasannya nanti biar Bilal yang azan. Alasannya karena Bilal suaranya lebih kencang dari kamu. Jadi azan itu memang nggak bisa pelan-pelan. Bahkan kalau bapak azan bisik-bisik itu nggak sah azannya.
Jadi memang adzan harus kencang. Nah, selain yang ditekankan kencang seperti mungkin sholawatannya ataupun juga baca Qur'annya dipakai mikrofon, itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau adzan nggak bisa, memang harus kencang. Gitu ya kira-kira Pak ya. Nah, terus kemudian untuk zikir kencang di sini, bagaimana untuk zikir kencang itu takarannya seberapa Pak? Kita perlu tahu dulu ini. Ada yang namanya jahar kencang, ada yang namanya sir perlahan. Nah, standar kencang itu seapa? Standar perlahan itu seapa? Nah, ini penting ya. Seperti halnya sholat, standar kencang dalam sholat itu, bacaan sholat nih, yang namanya jahar bahasa Arab itu bihaitsu yasma'u man bijanibihi atau bihaitsu yasma'u ghairu. Kencang itu bisa kedengaran orang sebelahnya. Kencang itu bisa kedengaran oleh orang lain, namanya kencang. Ya, paham ya Pak ya? Bapak sholat sebelah saya misal, terus saya baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut Bapak kencang apa pelan? Menurut Bapak pelan dong, gitu dong. Ini nggak nyambung ini. Menurut Bapak pelan kan? Tapi kalau dalam hukum fikih itu sudah masuknya kencang. Gitu loh maksud saya. Jadi kencang dan pelan itu harus kita samakan dulu standarnya. Standarnya standar apa? Standar bahasa Arab. Ada yang namanya al-jahru, kencengin suara. Ada yang namanya as-sirru, memperlahankan suara. Lah, standar kencang dan pelan menurut bahasa Arab itu kayak tadi. Kalau sampai kedengaran orang sebelah nih Pak, walaupun menurut Bapak pelan, tapi sampai kedengaran orang sebelah itu namanya kencang. Kira-kira jelas nggak Pak? Makanya jangan heran kok ada kencang tapi tidak mengganggu, kencang tapi tidak berlebihan. Kencang yang kayak gimana? Ya tadi Bapak baca Allahumma antas salam wa minkas salam fa'il. Ini pelan kencang. Bingung udah Pak ya. Ini pelan kencang saya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam. Ini udah kencang namanya. Tapi nggak berlebihan kan? Nggak sampai teriak-teriak, nggak sampai jerit-jerit, apalagi sampai di kuping orang, kan juga enggak ini ya. Nah, ini dia, ini penting. Terus kemudian tadi yang memang waktunya istirahat, ini baru kita setel atau kita atur. Tapi kalau memang waktunya tidak istirahat, ya jangan nggak apa-apa kenceng juga. Memang tujuannya bangunin orang memang. Kayak azan itu memang kenceng ya memang karena tujuannya untuk manggil orang, bukan manggil Allah. Jadi nggak ada hubungannya. Allah Maha mendengar kok. Allah Maha mendengar kok. Azan misalnya perlahan juga Allah Maha tahu loh. Emang kita manggil Allah? Justru kita manggil orang yang budek, bukannya manggil Allah ini ya. Jadi kita nggak perlu permasalahkan itu. Yang jelas kita yang kita permasalahkan itu satu, yang mempermasalahkan zikir itu nggak boleh kenceng sama sekali. Ini salah. Itu yang kita ingin tekankan itu. Tidak boleh melarang orang zikir kenceng selama tidak menimbulkan mudarat. Mudarat itu artinya menimbulkan kerugian bagi dirinya, kerugian bagi orang lain. Kira-kira jelas ya Pak ya. Jadi kalau seperti yang tadi kita biasa dibaca di masjid, memang suasana masjid. Terus kemudian masjid ini buat zikir, bukan buat tidur. Jadi kalau ada yang tidur di masjid terus merasa terganggu, ya salah dia, siapa suruh tidur di masjid. Paham kira-kira Pak? Ini kok suara zikir kencang-kencang saya jadi nggak bisa tidur. Bapak tidur di mana? Tidur di masjid. Ya salah Bapak lah. Mestinya Bapak tidur di rumah gitu, lebih kurang gitu ya. Nah, ini penting sekali ini. Satu, kita tidak ingin ada yang mempermasalahkan zikir kencang. Nah, kencangnya tuh ukuran tadi. Yang kedua pun juga kita tidak inginkan terlalu berlebihan sampai mengganggu dirinya, kesehatan dirinya atau orang lain. Kira-kira jelas nggak Pak? Ini baru tengah-tengah ini. Nah, terus nantinya kita ini baca dulu deh sebelum masuk ke sebelum take off ya Pak ya. Kita baca dulu deh ini sebentar.
Anna bin Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu. Ada sahabat Nabi, sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memberi kabar kepada Abu Ma'bad, muridnya. Tabi'in ini Abu Ma'bad rahimahullah. Anna raf'as sauti bidzikri, bahwasanya mengencangkan zikir, mengencangkan suara dengan zikir, hina yansharifun nasu minal maktubah, ketika orang selesai dari sholat fardu, kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada sejak zaman Nabi. Ini saya tebelin biar sekalian ini Pak kan, nulisnya tuh udah saya tebelin banget ini, nggak kebaca juga kelewatan ini kan. Wa qala Ibnu Abbas, kemudian kata Abdullah bin Abbas nih, kuntu a'lamu, saya mengetahui dulu, idzan sorofu, kalau orang-orang udah selesai sholat di masjid, bidzalika idza sami'tu, saya sudah tahu orang-orang selesai sholat itu dengan zikir tersebut. Ketika aku dengar, oh berarti orang-orang di masjid udah selesai sholat. Nah ini riwayat siapa? Hadis riwayat, biar bapak baca sendiri, guys, siapa? Bukhari. Nah ya, jadi nggak perlu dipertentangkan. Oh itu doif kali itu. Alah, nggak ngerti doif sahih aja nih, kadang-kadang sok-sokan. Ini hadis riwayat doif, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi pasti sah, pasti sahih maksudnya. Jadi menurut pengakuan sahabat Nabi sendiri ini, bahwa setelah sholat fardu terus ada suara zikir, itu udah ada sejak zaman Nabi. Kira-kira jelas sampai sini dulu Pak. Nah terus lanjutan hadis itu, saya tahu orang-orang selesai sholat tuh dari suara zikir mereka. Kata Abdullah bin Abbas, maksudnya gimana? Dulu beliau itu masih kecil, Nabi meninggal, beliau tuh baru kisaran umur 13 sampai 15 tahun. Nabi meninggal itu beliau antara umur 13 sampai 15 tahun. Jelas sampai sini Pak ya. Sehingga beliau nggak ikut sholat di masjid kadang-kadang. Anak-anak Pak main di luar masjid. Jelas ya. Mereka tahu, anak-anak nih taunya orang udah selesai sholat di masjid dari mana? Kan nggak ada mikrofon. Taunya dari mana? Dari suara zikirnya orang-orang yang dalam masjid. Itu maksudnya, saya tahu orang-orang selesai sholat dari dengar suara zikir mereka. Loh, emang beliau nggak ikut sholat? Ya enggak, karena masih kecil. Beliau main di luar sama teman-temannya. Berarti suara zikir itu kenceng sampai keluar masjid Pak. Kira-kira paham nggak ini Pak ya? Sampai sini pahami dulu. Nah, terus ini dalil-dalil untuk zikir kencang itu banyak sekali. Sampai ada 40 atau 50 hadis itu disampaikan oleh Imam Suyuti. Saya sebutkan berapa aja, beberapa saja. Misalnya di dalam riwayat Bukhari, dalam Rasulullah SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala bersabda. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingat aku dalam dirinya, berarti zikir pelan, maka aku pun mengingatnya, menyebutnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'i. Kalau aku sebut, kalau dia menyebut namaku di dalam kumpulan orang ramai, berarti zikir kencang. Kalau dia menyebutku di dalam kumpulan orang ramai, maka aku menyebut namanya di antara kumpulan para malaikat yang lebih baik dari kumpulannya. Ini jelas di riwayat Bukhari ini. Jadi kata Allah, kalau dia berzikir dalam dirinya, maka aku sebut namanya dalam diriku. Paham ya kira-kira ini Pak? Kalau aku sebut, kalau dia nyebut aku di tengah keramaian orang, berarti zikir kencang.
Sebab kalau zikir, kalau maksudnya di tengah keramaian orang, terus kemudian dia zikirnya pelan-pelan, itu sama dengan menyebut Allah dalam dirinya. Apa bedanya dengan, bukan itu maksudnya. Maksudnya suaranya keluar. Maka aku sebut namanya di depan para malaikatku. Sehingga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan Allah punya malaikat-malaikat khusus. Innalillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalisat dzikr. Allah itu punya malaikat khusus untuk mencari keliling, traveling ini, malaikat traveler ini, keliling dunia, tugasnya nyari majelis kumpulan-kumpulan zikir. Yang namanya majelis zikir nih Pak, kalau Bapak zikirnya pelan-pelan, ngapain ngumpul-ngumpul? Misalnya kalau Bapak ini lagi kumpul-kumpul begini, ayo kita zikir bersama-sama ya, subhanallah, alhamdulillah. Itu nggak jadi majelis zikir namanya. Itu sama aja zikir masing-masing, itu apa bedanya? Justru majelis-majelis zikir itu kumpul-kumpul rame-rame itu ya karena untuk menyatukan zikir mereka dengan zikir kenceng, itu maksudnya. Terus lagi ada Nabi yang lebih aneh ini Pak. Ada Nabi bilang begini, "Udzkurullaha hatta yaqulu majanin, hatta yaqulu annaka majanin itu jama dari majnun Pak. Kamu zikirlah kepada Allah sampai orang-orang nganggep kamu, hatta yaqulan nas annakum majanin, kamu ini gila. Zikir kepada Allah sampai orang bilang kamu orang gila. Bukan berarti kita ini pengen dibilang gila, bukan. Zikir kepada Allah sampai kita dianggap gila tuh gimana Pak kira-kira? Kira-kira gimana coba? Hah? Kenceng Pak. Zikir kayak orang gila tuh berarti kan kenceng. Kalau zikir Bapak pelan-pelan, nggak ada yang nganggap Bapak sampai gila. Nggak ada yang nganggap gila kalau seandainya Bapak zikirnya pelan-pelan. Nggak ada gilanya. Orang nggak tahu kita lagi zikir apa enggak. Tapi kalau Bapak Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, orang yang munafik, orang yang nggak paham udah gila. Nah ini dalil zikir kenceng ini. Orang Nabi yang nyuruh itu. Jadi, maksudnya gini, Nabi itu nggak perlu sewot, nggak perlu baper dengan anggapan orang kalau kita ini dianggap gila gara-gara zikir. Mendingan gila zikir daripada gila perempuan. Daripada gila harta, gitu maksudnya. Mendingan gila zikir, gitu kan. Zikir aja gila, lalu waras kagak gila nih, kagak zikir, itu kan gitu kadang-kadang. Kadang-kadang kita aneh ya. Nah jadi itu beberapa dalilnya. Dan banyak lagi dalil-dalil yang serupa itu. Lantas bagaimana dengan larangan-larangan zikir kencang? Nah ini baru permasalahannya ya. Jadi kalau di dalam perdebatan itu ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah menyampaikan hujah atau menyampaikan dalil, menyampaikan argumentasi dulu. Baru ya sesi kedua itu adalah ruddus syubuhat, membantah dalil-dalil lawan. Ini kalau seandainya perdebatan nih, saya nggak anggap ini perdebatan Pak, cuman setidaknya ini agar ada toleransinya. Yang zikir kenceng ada, yang zikir pelan pun juga ada. Nah gini, zikir yang bagaimana dengan dalil-dalil yang melarang, seolah melarang zikir kenceng. Seperti misal dalam Al-Quran, kata Allah SWT, "Wadhkur rabbaka fi nafsika, wadhkur rabbaka fi nafsika khifah dunal jahri wa dunal jahri wala takum minal ghafilin." Hendaklah kamu menyebut Tuhanmu tadarruan wa khifah, fi nafsika tadarruan wa khifah, di dalam dirimu hendaklah kamu menyebut Tuhanmu di dalam dirimu tadarruan, dalam keadaan tunduk kepada Allah, wa khifah, dan pelan-pelan atau dalam keadaan takut kepada Allah, dunal jahri, dan tidak kencang-kencang, wala takumil ghafilin, dan jangan termasuk orang yang lalai dari zikir. Nah ini ada larangan seolah-olah enggak boleh kencang. Silakan ya Pak ya. Ternyata gitu ya, ini ayat Pak itu turunnya ketika dulu di Mekah.
Ketika di Mekah, orang-orang kalau ngelihat orang muslim atau kita menyebut nama Allah kencang-kencang, itu pasukannya Abu Jahal, Abu itu, mereka ini nggak suka, maka mereka akan mencaci maki Allah. Mencaci maki Allah. Karena kita zikir, kalau zikir kencang tuh Allah akan dicaci maki. Mereka akan mencerca agama kita dalam kondisi di Mekah. Jadi tidak boleh kencangnya itu karena untuk meredam agar, karena ketika itu muslimin kaum minoritas, kaum tertindas, paham ya Pak ya? Sehingga kalau mereka kencang zikirnya, nanti makin menjadi-jadi nih orang-orang kafir nih, nggak sukanya, bencinya, menindasnya, begitu Pak. Bukan di Madinah. Di Madinah, apalagi Al-Madinah, itu sudah punya komunitas, dan kebanyakan kaum muslimin malah bagus zikir kencang. Karena banyak orang muslimin yang nggak mau zikir kencang kayak tidur, gimana pelan. Gitu kira lebih kurang gitu misalnya ya. Ini artinya tidak sesuai konteksnya. Mau melarang zikir kencang dengan ayat ini tuh nggak sesuai. Orang turunnya ketika di Mekah, dan kondisinya ketika itu kalau orang zikir kencang seperti Nabi sholat di depan Ka'bah. Ketika itu nggak ada yang berani ngelarang. Ketika saya pernah cerita kemarin ya kalau nggak salah, Nabi sholat di Ka'bah itu ketika ada Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian ada kumpulan para kafir Quraisy itu, mereka tuang ini isi perut ontak yang sudah disembelih, bau kotor najis, dituang di atas pundaknya Nabi. Nabi lagi sholat tuh, tapi di mana terjadinya? Di Mekah, dari awal-awal Islam. Ya, jadi daripada orang-orang nanti kena tindas, daripada mereka makin menjadi-jadi mencaci maki zikir, mencaci maki Allah, maka jangan kenceng-kenceng. Paham ya Pak ya kira-kira? Nah, yang kedua, dunal jahri, larangan. Ini jawaban kita yang pertama. Ayat itu turunnya ketika orang-orang kafir Quraisy sedang gencar-gencarnya membenci Islam. Paham sampai sini? Yang kedua, makna tidak boleh kencang di sana berlebihan. Saya tahu ada hadis riwayat Muslim, Nabi itu ketika kami, kata sahabat Nabi itu, kami melakukan perjalanan bersama Nabi. Ketika itu mereka diajarkan sama Nabi, kalau naik tanjakan jalanan yang tinggi baca Allahu Akbar, kalau lagi turunan baca Subhanallah. Nah, ini sahabat ketika lagi naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah lebih kurang Pak. Ketika turun Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Terus Nabi SAW bilang, kata Nabi, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Coba di garis bawah ini Pak. Ketika sahabat ini kenceng suaranya kayak gitu, zikir kenceng, Nabi yang pertama kali itu bilang irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaib. Kalian itu bukan menyeru Allah yang tuli dan hilang. Kalian bukan menyeru Tuhan yang tuli dan hilang, bukan. Innama tad'una sami'an basir, as-sami'al basir. Kalian itu menyeru zat yang maha mendengar, maha melihat. Perhatikan nih Pak, Nabi bilang awalnya apa? Kasihani diri kalian. Kalian itu bukan memanggil Tuhan yang tuli dan hilang. Kalian itu memanggil, menyeru, menyebut Tuhan yang maha mendengar, maha melihat. Jadi zikirnya nggak usah kencang-kencang kayak gitu, kan Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Sampai sini paham? Tapi konteksnya Nabi nyuruh merendahkan suara itu kenapa? Kasihani diri kalian.
Karena kalau teriak-teriak terus capek, udahnya perjalanan terus teriak-teriak capek. Konteksnya tuh awalnya itu. Jadi yang dilarang Nabi itu sebenarnya aslinya bukan kencengnya, berlebihan kenceng-kencengnya itu. Karena kasihan sama para sahabat. Jelas ya Pak ya? Ini perlu sekali nih. Jadi jangan sampai yang tidak dilarang kok dilarang. Itu yang maksud saya ini. Ini yang nggak benar ini. Nah, kemudian kalaulah ada larangan, larangannya konteksnya, tempatnya di mana? Tempatnya itu ketika berlebihan. Makanya saya tulis di sini sunnahnya zikir setelah sholat itu kencengin, tapi tidak berlebihan. Nah, ini pas ini tengah-tengah. Ada larangan kenceng karena terlalu berlebihan atau mengganggu. Ada juga tuntutan dan anjuran, ajakan, contoh dari Nabi dan para sahabat zikir setelah sholat kenceng. Jadi kita gabungkan ini Pak, pertengahan jadinya. Kira-kira bisa dipahami nggak ini Pak? Nah, dan begini, saya pernah bilang begini, ini yang ini. Orang yang menganggap boleh zikiran kencang tidak pernah mempermasalahkan zikiran pelan. Pasti itu. Tapi orang yang pengennya zikiran pelan selalu mempermasalahkan zikiran kencang. Padahal gini, intinya zikir itu suruhnya sebanyak-banyaknya Pak. Tadi ya, kemarin kita udah bicara pentingnya zikir. Zikir itu sama Allah suruh banyak-banyak. Uzkurullaha dzikran katsira. Suruh banyak zikir kepada Allah. Biar banyak zikir tuh gimana Pak? Harus keadaannya beda-beda. Kadang-kadang kenceng, kadang-kadang pelan. Lagi ngantuk kenceng, lagi seger pelan. Lagi sendiri mau kenceng mau pelan silakan. Mau bersama rame-rame kenceng. Gitu maksudnya. Biar bisa banyak zikir tuh, zikirnya harus fleksibel. Kadang kenceng bisa pelan. Lah kalau seandainya harus pelan aja, susah zikir banyak. Kalau hanya pelan aja susah zikir banyak. Kebanyakan ketiduran, malah nggak jadi zikir banyak itu Pak, tidurnya yang banyak. Nah ini penting sekali ini maksudnya ya. Jadi kita ini yang selalu zikir kenceng nggak pernah menyalahkan zikir yang pelan, nggak pernah. Pak zikirnya kencengin dong, kecuali santri. Kalau santri kalau nggak digituin tidur Pak, zikirnya kenceng. Itu saya itu kalau di pesantren. Tapi kalau ke bawah bapak nggak pernah saya tegur, Pak tolong ya bangunin ya, itu biar zikir yang kencang itu Pak, kok pelan-pelan aja itu. Nggak pernah. Karena bukan bagian pendidikan. Karena memang ada zikir pelan. Nah cuman yang bermasalah sebahagian saudara-saudara kita ini kok maksa yang zikir kencang tuh disalahkan. Yang zikir kencang itu malah dianggap sesat loh. Kok zikir aja sesat gimana? Yang nggak zikir ini ceritanya nih kan, gitu lebih kurang. Ya ini perlu sekali biar kita sama-sama faham. Jadi sehingga ada dalil zikir pelan ya ada, dalil zikir kencang tuh ada, dua-duanya boleh. Kalau pertanyaan berikutnya, mana yang lebih utama Pak? Kencang apa pelan? Secara asal yang lebih utama tuh kencang. Pada dasarnya yang lebih utama kencang. Apa alasannya? Satu, dengan zikir kencang kita bisa membuat orang mendengar zikir juga setidaknya, dan telinga kita juga bisa kedengaran zikir juga, sehingga zikirnya itu bukan hanya di mulut tapi juga di telinga kita juga dengar zikir. Ya Pak, kira-kira paham itu ya. Makanya kalau baca Quran itu kita disunahkan agak kencang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'a 'alaikumul Qur'anu fastami'u lahu. Kalau ada orang baca Quran, dengarkan. Lah gimana mau dengerin kalau bacanya pelan-pelan? Enggak bisa. Karena dia ingin ibadah kuping ini. Jelas ya? Terus yang kedua, pertama itu tadi, kita bisa memperdengarkan telinga kita dan telinga orang dengan zikir. Yang kedua, membuat lebih semangat. Jadi sehingga bisa ngundang orang lain sama-sama. Yang ketiga, bisa ngajarin zikir. Ngajarin ini. Pak, Nabi ini nanti kita banyak nih dalil-dalil Nabi itu zikir setelah sholat tuh apa aja. Kira-kira ini Pak, kalau Nabi zikirnya pelan, apa sahabat tahu yang dibaca Nabi itu apa? Gak bisa kan? Gak mungkin.
pasti Nabi bacanya kenceng. Kalau Nabi bacanya pelan, ya nggak tahu sahabat yang dibaca apa ini Nabi ini kok komat kami gitu. Nah terus alasan sebahagian mereka bilang bahwa oh ini zikir kenceng itu ketika mau ngajarin sahabat aja, setelahnya pelan. Ya ini mazhab Imam Syafi'i bilang begitu memang, saya tahu. Imam Syafi'i berpendapat mengomentari hadis ini Pak, Nabi SAW itu kencang bacaan zikirnya. Kata Imam Syafi'i, Nabi mengencangkan suara itu untuk mengajarkan sahabat zikir, tapi setelah sahabat semua bisa zikir, Nabi pelan. Ini kata Imam Syafi'i. Jelas ya Pak? Tapi ini bukan satu pendapat. Ternyata muridnya Imam Ahmad bin Hambal malah menganjurkan zikir kencang terus setelah sholat Nabi itu, karena di sini umum. Nah terus gini, saya mau tekankan yang namanya ngajar Pak. Kalau Bapak pernah sedikit banyak masuk dalam dunia pendidikan, baik pendidikan anak, yang namanya ngajar itu nggak bisa sekali dua. Nggak bisa misalnya, ini misalnya Pak Imam, Pak Rama ini, Ustaz Rama misalnya, zikir kenceng. Sekali aja. Habis itu hari berikutnya nggak zikir kenceng lagi. Bapak udah hafal atau belum? Untuk ngajar itu nggak bisa sekali, nggak bisa. Katanya Nabi ngencengin suara itu untuk ngajar. Oke. Yang namanya ngajar itu nggak bisa sekali Pak. Kadang-kadang bertahun-tahun pun belum tentu hafal. Ini masalah kan? Kalaulah udah hafal, belum tentu bisa berzikir. Saya ini ini ngajar santri nih. Tak. Santri bukunya udah dikasih, tak. Dikasih waktu ngapal udah, suruh ngapal udah, tahu fadilah keutamaannya udah, tetep ada yang nggak zikir. Karena namanya dunia pendidikan tuh nggak bisa begitu, nggak. Kamu zikirnya ini. Kalau nggak percaya ini, kalau nggak percaya ini. Banyak yang nggak hafal Allahumma la mani'a lima atoita. Coba baca Pak, Allahumma la mani'a, coba kira. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Nah itu dia. Yang hafal itu kira-kira berapa banyak? Nah ini maksud saya. Jadi yang namanya ngajar untuk ngencengin suara untuk ngajar itu kadang-kadang bertahun-tahun gitu. Apalagi pas udah mulai bisa zikir meninggal, ganti generasi, akhirnya harus ngajarin lagi. Ya maknanya ngencengin zikirnya terus-terusan berarti. Karena yang namanya ngajar itu nggak bisa sekali dua, itu maksud saya. Ada ngajarin lafaznya, ada ngajarin kebiasaan untuk zikir itu. Paham ya kira-kira Pak ya? Mengajarkan kesadaran untuk berzikir itu lebih lama lagi itu. Ada banyak yang hafal belum tentu baca. Ya Pak, kira-kira ini jelas ya. Jadi penekanannya adalah mari sama-sama zikir kenceng. Nggak usah takut, itu intinya ya Pak. Intinya itu aja di pengajian kita pagi hari ini. Nggak usah takut untuk zikir kenceng, nggak usah takut untuk zikir sampai dibilang orang gila, tuh biasa aja. Nah kecuali tadi asalnya itu zikir kenceng yang lebih utama. Cuma zikir pelan ada kondisinya. Ketika capek ya Bapak zikir pelan aja. Ketika takut mengganggu ya zikir pelan aja. Ketika lagi sakit ya zikir pelan. Ketika takut riya, takut pamer, dalam hati itu merasa bangga, udah zikir pelan. Jadi kondisional intinya zikir itu ya Pak ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan sampai sini nggak Pak? Ya silakan. Tadi dulu Pak Ahmed, tadi dulu. Kalau saya perhatikan zikir sendiri itu kan mengingat ya. Cuman dalam hal implementasi zikir itu diarahkan kemana? Ke hati kita, pikiran, atau ke arah mana? Supaya zikir saya itu justru mengena pada diri saya, ke arah mana?
Ya. Udah Pak, satu aja. Ya, satu aja dulu ya. Jadi zikir itu Pak, kita itu di hati, di fikir, atau di lidah. Nah, sebenarnya gini Pak, zikir itu sendiri Allah menggunakan bahasanya zikr. Zikrun itu secara bahasa Arab termasuk dengan lidah, termasuk dengan hati, termasuk dengan pikiran. Zikir bisa artinya nyebut. Kalau nyebut tuh pakai hati atau pakai lidah? Menyebut. Lisan apa hati? Lisan. Bahasa zikir nih. Zikir juga artinya mengingat. Kalau ingat tuh pakai pikiran atau pakai lidah? Hah? Pikiran. Zikir bisa artinya merenung, merasa, pakai hati nih. Jadi Allah pilih bahasa itu pakainya pakai zikrul uzkurullah itu memang tiga-tiganya. Ya pikirannya, ya lidahnya, ya hatinya. Karena satu kata zikir itu memang bisa dipakai buat di lidah. Kata zikir bahasa Arab ya. Zikir itu bisa pakai buat di lidah nyebut, bisa di pikiran ingat, bisa di hati itu merenungkan atau merasakan dalam hati itu ya, perasaan. Nah, sehingga kita zikir ini yang mana? Tiga-tiganya. Paling utama zikir itu menggabungkan hati dan lisan. Ketika menyebut subhanallah, hati subhanallah, lisan subhanallah, hati maha suci Allah dari segala kekurangan. Allah maha sempurna, Allah nggak mungkin kurang, Allah nggak mungkin salah, Allah nggak mungkin nggak tahu. Subhanallah. Ketika nyebut alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, terima kasih ya Allah, itu dalam hati. Jadi lidah dan hati itu connect. Seandainya belum mampu yang dua ini, maka dahulukan zikir lidah. Kalau belum mampu dua-duanya ini, hati dan lisan, minimal zikir lidah dulu. Kenapa? Karena kalau zikir itu semata-mata diartikan mengingat, bukan menyebut, ya, semata-mata diartikan mengingat, artinya dalam hati. Yang penting tuh hatinya. Kadang-kadang orang malas zikir alasan. Padahal malas zikir, malas baca itu. Yang penting hatinya, hatimu bagaimana? Kalau lidah itu nggak pernah menyebut namanya, jangan harap ada dalam hati dia. Kalau bahasa pujangga tuh gini, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu pasti banyak ngomongin dia. Kalau ada anak muda lagi jatuh cinta, diomongin terus itu perempuannya. Ada orang seneng handphone, pasti banyak ngomongin handphone. Ada orang senengnya mobil, pasti ngomongin, pasti Pak, pasti ini. Ada orang bisnis properti senang dengan rumah-rumah, pasti ya dong itu rumah aja terus. Begitulah orang yang cinta sama Allah. Kalau hatinya benar cinta sama Allah, pasti lidahnya tuh ngomongin Allah terus. Ya. Jadi jangan gini, kadang-kadang kita ini suka ada sebahagian orang yang padahal malas beramal, cuma biar dia tidak terlalu salah, dianggaplah yang penting hatinya, gitu lebih kurang. Suruh tutup aurat, yang penting udah hatinya, saya mah hatinya dulu, gitu lebih kurang ini. Padahal nggak mau, jujur aja ngapa nggak mau, ini kita selesaikan. Tapi ini kadang-kadang dipoles gitu seolah-olah. Sama kayak juga zikir itu tadi. Ada orang kita ajak zikir, ayo Pak zikir, la ilaha illallah 1000. Akhi, yang penting hati. Itu justru karena hatinya nggak ada la ilaha illallah itu, sehingga nggak mau munculkan la ilaha illallah dalam lisan. Gitulah lebih kurang Pak ya. Kira-kira bisa dipahami. Jadi kalau seandainya belum bisa dua-duanya, lidah dan hati ini sama-sama berzikir, dahulukan zikir lisan. Sebab ini logikanya. Kalau zikir hati saja, tentu zikir itu tidak perlu banyak-banyak lafaznya.
Zikir itu banyak lafaznya Pak. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, la ilaha illallah, boleh Allahu akbar, boleh astagfirullah, hasbunallah ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil azim, dengan doa lainnya. Itu zikir semua kan? Kok lafaznya banyak? Seandainya zikir itu hanya mengingat Allah, cukup dengan Allah saja. Kenapa Nabi memperbanyak macam-macamnya tuh? Jenis-jenis zikir kok banyak macam-macamnya? Ya karena lidah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kalau zikir itu hanya zikir qalbi ya, zikir hati, ya cukup Allah aja. Semuanya Allah. Yang penting ada Allahnya, Allah. Yang penting ingat Allah kan? Artinya Allah aja berarti. Nah, ternyata tidak. Ternyata lafaz zikir yang banyak itu menunjukkan bahwa zikir itu zikir lisan. Dahulukan lisan dulu, nanti hatinya ngikut. Nah, sama kayak anak-anak Pak. Anak-anak itu kita ajarin mau makan doa, mau naik kendaraan doa, mau pakai pakaian doa. Mereka hafal lafaznya aja dulu. Enggak langsung kita ajarin. Nah, ayo kalau berdoa hati kamu harus hadir ya. Harus dalam hati kamu minta sama Allah keberkahan makanan ini. Bingung dia Pak, anak-anak itu digituin. Apa ini ngomong apa? Ini ayah maksudnya apa sih ngomongnya? Pokoknya kamu doa itu harus hadir hati kamu ya. Harus memaknai dengan kebesaran Allah. Mana dapat enggak? Orang Islam pertama kali orang masuk Islam itu pakai lafaz dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Lafaz itu Pak. Coba kalau seandainya, ayo ikuti saya dalam hati ya. Enggak masuk Islam itu Pak. Harus ada lafaznya. Jadi ini ingin saya itu bahwa zikir itu sebagian itu ada orang yang inginnya tuh zikir itu hakikat sehingga udah kita nggak usah pakai lafaz lagi, kita nggak usah di lisan lagi, kita yang penting hati kita. Nggak salah. Agama kita ngajarin lidah dan hati. Tapi kalau belum bisa hatinya, minimal lisannya. Kira-kira jelas ya Pak ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 5 pertanyaan dari sohib saya ini Om Ali Seno. Itu orangnya di sebelah gitu loh, tinggal tanya. Malu dia. Oh gitu, malu pakai topengnya. Topengnya dari buku. Tentang sholawat. Salawat. Kenapa Nabi itu Allahumma sholli wa sallim alaihi. menyebut dirinya sendiri gitu dengan bersolawat atas nama dirinya sendiri? Maksudnya kenapa Nabi nyuruh sholawat kepada Nabi? Iya, kan mengucap Allahumma sholli ala bersolawatlah kamu kepadaku. itu kan seperti itu tadi. Terus pertanyaannya, kok Nabi nyuruh disolawati lagi gitu? Kira-kira gitu nih. Jadi gini Pak, kemarin saya bahas nih di pertemuan Jumat ya Pak ya, Jumat di rumah. Bos, kenapa Bapak nggak langsung aja ngejelasin kan gitu kan? Jadi gini, sholawat itu Pak, sholawat itu artinya ya Allah berilah rahmat. Sholawat itu artinya rahmat, kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah berilah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Loh, kok Nabi minta disolawatin padahal Nabi udah punya rahmat. Nabi pasti sudah dikasihi Allah. Nabi sudah dipastikan surga. Untuk apa lagi Nabi kok minta umatnya ini mendoakan sholawat untuk Nabi? Paham ya pertanyaan tuh gitu tuh pertanyaannya. Kok kita disuruh bersolawat? Padahal Nabi kan udah pasti dapat surga. Untuk apa pula kita Nabi minta didoain? Sholawat tuh ngedoain Nabi. Pertanyaannya paham nih Pak? Pertanyaannya ya. Nah jawabannya begini. Satu, yang pertama, bersolawat kepada Nabi ini perintah Allah, bukan kebutuhan Nabi.
Makanya dalam Al-Quran kita dengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikatnya sudah bersolawat dan akan terus bersolawat. Pakai fi'il mudhari ini kalau belajar sorof, ya, pakai fi'il mudhari ini. Yusalluna 'alan nabi, beratas nabi. Jadi Allah dan malaikatnya nggak pernah putus bersolawat kepada nabi, menyampaikan rahmat kepada nabi. Baru setelah Allah bilang, aku ini udah salawat loh, malaikat udah salawat, kalian juga harus salawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, ayo salawat. Kenapa Allah dahulukan sampaikan berita dulu? Allah, malaikat sudah dan akan terus bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, salawatlah. Agar tidak ada yang memiliki perasaan bahwa Nabi butuh dengan salawat. Seolah-olah Allah tuh bilang begini, kalau kalian gak salawat, aku sama malaikat udah salawat. Nah gitu. Kalau kalian gak bersolawat, gak mintakan doa untuk Nabi pun, aku dan para malaikatku aku suruh untuk bersolawat atas Nabi. Jadi Nabi gak perlu, gak ada perasaan, agar di dalam diri kita tidak ada perasaan atau prasangka bahwa Nabi butuh dengan solawat itu. Bukan. Kalau kalian gak mau ngikut pun, aku, kata Allah, sudah memberi rahmat. Sampai sini paham sini Pak ya? Jadi ke perintah Allah intinya, bukan kebutuhan Nabi. Yang kedua, kalau kita punya orang tua, ini analogi sederhana saja, saya bilang gitu ke teman-teman. Bapak punya orang tua yang sudah punya dana pensiun, misalnya kebutuhannya tercukupi, cicilan rumah udah nggak ada, makan bisa dari dana pensiun tadi itu, ataupun dia punya usaha. Ada orang tua yang kayak gitu, kebutuhannya tercukupi, tapi bapak sebagai anak, sebagai tanda bapak bakti dan ingat kepada orang tua, walaupun orang tua tidak minta, bapak kasih, bapak kirim, bapak bantu, bukan karena orang tua butuh, bukan, sebagai tanda apa? Terima kasih. Sebagai tanda bapak sebagai anak berbakti dan masih ingat kepada orang tua. Walaupun orang tua nggak minta, orang tua nggak butuh, tapi kita kasih sebagai tanda terima kasih dan sebagai tanda bahwa kita ini masih ingat dengan orang tua kita. Kurang lebihnya begitu. Rasul nggak perlu didoain, Rasul nggak perlu disolawatin sebenarnya. Tapi sebagai tanda terima kasih kita, sebagai tanda bahwa kita ini ingat dengan Rasul, kita disuruh sholawat. Makanya Nabi kok bisa menjanjikan, siapa yang mau doain saya pakai sholawat, nanti Allah juga akan merahmati dia. Loh ini. Jadi orang yang ingat Nabi, terima kasih sama Nabi, Allah terima kasih sama dia. Allah kasih sholawat. Jadi justru malah sholawat itu mestinya, kalaulah nggak ada keutamaan apapun, itu kewajiban kita mestinya. Sebagai tanda terima kasih kepada Nabi. Sebenarnya kalaulah Allah tidak menjanjikan apapun, Nabi tidak menjanjikan apapun, sholawat bisa melunaskan hutang, sholawat bisa mengampuni dosa, sholawat bisa menjadi cahaya di hari kiamat, macam-macam. Kalaulah tidak ada balasan itu, kita selaku umat terima kasih sama Nabi. Mestinya salawat itu sudah, dengan banyaknya jasa Nabi, kita bisa selamat dengan ajaran beliau masuk dalam surga. Itu sudah bisa cukup menjadi alasan kita bersolawat. Cuma dengan rahmat Allah, selain kita terima kasih, Allah tambah lagi nikmat-nikmat balasan dari solawat kita. Nah, begitulah kurang lebih Pak Ari. Jadi ini sebagai bukti cinta kita dan ingat kita kepada Nabi. Walaupun Nabi gak butuh, tapi kita yang butuh untuk mengungkapkan rasa. Kadang-kadang istri kita misalnya, padahal nikah udah bertahun-tahun, tapi tetap aja hari ulang perkawinan tuh adalah simbol-simbolnya. Belilah martabak, ucapkanlah I love you. Padahal nikahnya udah bertahun-tahun. Ya tadi itu aja, sebagai simbol saja bahwa saya masih mencintai kamu.
Kira-kira jelas gak Pak ya? Walaupun dia nggak butuh, kalaulah nggak ada anniversary, nggak ada tasyakuran, nggak ada apapun, tetap aja udah kawin. Tetap aja nafkah mah tetap dikasih. Tapi ini simbol. Peka nggak sih ini orangnya gitu lebih karena ini kalau istri kan gitu ya. Pengennya suami tuh nggak peka ini kan. Makanya kita sampai lupa kawin tuh kapan, ini sampai begitu kadang-kadang ini kan laki-laki gitu ya. Cuman itu yang dilihat, hatinya masih bersama Rasul apa enggak? Itu sholat. Makna dari sholat itu sebenarnya itu. Jelas ya Pak? Allahu Akbar. Dah, ada? Kasihan ya Ustaz Apri ya. Biar nih sama. Ya silakan Bapak. Zikir itu pergerakan itu kan ada yang sering saya lihat kan ada yang sambil goyang-goyang, gimana itu? Itu apakah keuntungannya itu sebenarnya bagaimana? Keuntungannya ya. Iya, keuntungannya itu sehat, Pak. Tuntunan. Hah? Tuntunan. Oh, tuntunan. Tuntunan gini. Jadi, apakah zikir sambil bergoyang itu boleh atau tidak? Nah, kalau bergoyangnya berlebihan seperti orang ngebor ataupun juga dia joget seperti joget-joget dangdut yang seperti ini berlebihan, khawatirnya justru tidak sopan, tidak beradab kepada Allah. Tapi kalau dia zikir itu goyang yang normal, badan aja, ini diriwayatkan dalam Ihya, karena ashabu Rasulullah SAW, para sahabat Nabi SAW, yatamayaluna bidzikri, mereka goyang-goyang badannya dengan zikir, tamayulas syajar, seperti goyangnya pohon yang ditiup angin. Jadi para sahabat itu goyang-goyang. Kita nggak usah aneh gitu. Jadi kalau ada la ilaha illallah itu asyik gitu, la ilaha illallah, la ilaha. Karena saking enaknya akhirnya kegoyang tuh badan gitu lebih kurang ya. Jadi enggak juga gitu. Jadi enggak juga sampai berlebihan joget itu joget-joget jaipongan atau enggak begitu. Enggak juga sampai lenggak-lenggok sampai memperlihatkan aurat atau lekuk tubuh juga tidak. Tapi kalau hanya goyang-goyang saja, ini tanda asyiknya dengan zikir. Nah, kalau ada sebahagian sufi, saya tekankan ini ya, kalau ada sebahagian ahli zikir kemudian zikir itu sampai muter-muter Pak, Allah sampai muter gitu, atau berdiri sambil Allah. Terkadang Syabadiyah bisa gitu, Allah, itu masih normal gitu ya. Itu enggak jadi masalah, saking nikmatnya zikir sebenarnya. Karena Allah suruhnya kan zikir dalam segala keadaan sebenarnya, berdiri, duduk, tiduran, boleh-boleh aja, tiduran aja boleh gitu ya. Cuma yang tidak boleh berlebihan sampai tadi. Nah, kalau ada yang zikir sampai muter-muter, Bapak pernah lihat nggak sufi itu muter-muter aja selama zikir itu muter-muter, tapi kok nggak pusing? Nah, ini beda. Itu sudah dalam keadaan tidak sadar. Kalau orang nggak sadar ya jangan disalahin, namanya juga nggak sadar dia saking hanyut dalam zikirnya sampai muter-muter aja, muter-muter ada tuh kayak gitu, itu nggak sadar. Tapi kalau sebagian video yang sampai buka aurat atau laki perempuan campur, terus kemudian dia sampai Allah sampai begitu-gitu, pas sampai kelojotan, yang kayak gini mah ini malah mencemarkan nama zikir malah gitu ya. Kalau dia nggak sadar dia nggak dosa, tapi kalau sadar dia melakukan seperti itu malah tidak beradab kepada Allah. Nah, gitulah lebih kurang Pak ya. Jadi ada batasannya. Semua yang paling enak itu semua pertengahan. Pertengahan dengan ilmu, bukan pertengahan dengan fanatisme, bukan ya. Pertengahan tapi pakai ilmu, pakai tuntunan agama. Nah, para sahabat itu goyang-goyang, intinya sih gitu ya. Cukup Pak ya? Ustaz Apri dah kasihan sekali terakhir. Satu aja kan zikir itu termasuk salah satu ibadah. Ya. Ada orang bilang kan ibadah itu harus ada tuntunan, nggak boleh tuntunan sendiri. Kalau misalnya kita secara pribadi atau secara kelompok menentukan pengennya zikir sehari 1000, walaupun itu tidak ada landasan-landasannya, atau sehari 10.000 ada beberapa landasan seperti itu, apakah itu masih diperbolehkan?
Ya, penentuan. Jadi ibadah itu tauqif. Al aslu fil ibadah tauqif. Ibadah kan harus ada tuntunannya. Nah, atau ada dalil kalau bahasa orang ya. Harus ada dalilnya ibadah itu. Nah, gini Pak, perlu diketahui, tuntunan itu ada yang umum, ada yang khusus. Sekali lagi ya, tuntunan itu ada yang umum, ada yang khusus. Kalau sudah ada dalil dan tuntunan secara umumnya, maka kita khususkan gak masalah. Saya kasih contoh. Sholat itu sholat sunnah. Kita disuruh Nabi itu memperbanyak sholat. Kata Nabi, as-salatu khairu maudhu'. Sholat itu sebaik-baik perkara yang ditetapkan Allah. Faman syaa'a falyuktsir wa man syaa'a falyastaqil. Siapa yang mau perbanyak silakan perbanyak, siapa yang mau sedikit silakan sedikit. Sholat sunnah. Nah, terus ada orang, saya mau sholat sehari 100 rakaat, menetapkan untuk dirinya. Boleh apa enggak? Boleh, karena Nabi sudah suruh diperbanyak. Boleh perbanyak. Banyaknya berapa terserah kita. Enggak ada larangan. Ya, nggak ada larangan menetapkan itu. Mana buktinya? Pemahaman seperti ini sudah ada dari zaman dahulu. Dulu ada ulama besar namanya Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Ini masih tabi'in ya, seingat saya Muhammad Ibnul Munkadir itu sholat sehari minimal 150 rakaat. Sholat sunnahnya minimal itu. Ketika beliau sudah agak tua, dikurangi, beliau nangis Pak. Nangis karena nggak bisa sholat sampai 150 rakaat. Ini tarawih aja kita kabur kan? Gimana 150 rakaat ini kan? Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama ahli hadis yang paling paham deh kalau kita bahasa, paham sekali dengan hadis-hadis Nabi. Nggak ada, Nabi nggak nyuruh kita sholat berapa ratus, nggak ada. Tapi beliau sholat 300 rakaat. 300 rakaat Pak, kayak apa waktunya itu kira-kira itu? Orang-orang ulama itu berkah waktunya. Jadi mereka tuh sholat tapi kayak seakan tuh waktu terhenti untuk mereka tuh begitu lebih kurang ya. 300 rakaat loh. Dan ini beliau membuat ini seakan tanda kutip, kalau orang sekarang yang sinis, bid'ah itu. Nggak ada dari Nabi itu 300 rakaat. Gitu lebih kurang. Padahal Nabi udah bilang boleh lebih. Kalau Nabi sholat sampai 300 rakaat, kita gimana ngikutinya? Nabi itu orangnya sayang banget sama umat. Jadi kadang-kadang beliau tuh mau ibadah lebih itu ditahan-tahan. Takut orang nganggapnya wajib, takut umat jadi susah. Begitu Nabi itu pertimbangannya. Bukan karena nggak boleh diperbanyak. Sholat tarawih aja Nabi cuma 3 hari keluar, selebihnya beliau dalam rumah. Takut orang ngikutin terus, dianggapnya jadi wajib. Itu kan Nabi bilang begitu. Nah, sama kayak zikir. Allah sudah uzkurullaha dzikran katsira, zikir kepada Allah yang banyak. Terus kita menetapkan untuk diri kita yang banyak menurut saya 1000. Ya udah 1000, yang banyak menurut saya 10.000. Nah, cuma orang itu ya gitu ya, orang udahnya nggak zikir, sinis sama yang zikir banyak. Akhirnya dibilang nggak ada tuntunannya itu, mana ada Nabi 1000? Ya Allah, Allah udah bilang sebanyak-banyaknya, kok kamu malah mempersempit. Kalau udah luas jangan dipersempit. Nah gitu, kalau udah sempit jangan diperluas ya gitu lebih kurang ya. Jadi yang penting pokoknya kita ada dalil tuntunan secara umum sudah ada, kecuali membuat-buat zikir baru. Misalnya gimana? Misalnya zikir yang gak diajarkan Nabi misalnya. Ya gak ada dari Nabi kayak gitu kan. Nah, misalnya ini kan saya juga bikin-bikin kan. Nggak ada lafaz itu kan nggak ada gitu, kayak gitu tuh nggak ada, terus kita bikin-bikin. Nah itu yang nggak boleh. Kalau doa pun bikin-bikin tapi masih intinya doa masih boleh, nggak jadi masalah karena nggak dilarang. Jadi masalah gitu karena ada tuntunan umum, maka yang kecil-kecil ini sudah tercakup, terpayungi dengan dalil umum. Nah, masalahnya mereka tuh pengennya mana dalilnya, dianggap dalil itu harus khusus. Salah, keliru. Kalau dalil khusus nggak ada kias nanti.
Kalau dalil itu harus khusus semuanya itu susah hidup. Terlalu banyak aturan malah susah hidupnya. Mendingan ada aturan umum. Oh yang kayak gini boleh, gini boleh, gini boleh. Kayak gitulah lebih kurang. Itu lebih nyaman. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha dan isyraq.